Cerita ini adalah adaptasi dari kisah nyata yang dialami oleh Andri saat mendaki Gunung Lawu yang dikirim ke email kami. Berbagai hal mistis yang terkandung dalam cerita ini adalah nyata. Namun, nama-nama yang terdapat dalam cerita sengaja disamarkan untuk melindungi privasi dari tokoh sebenarnya. Sebut saja nama saya Andri. Waktu itu, saya diajak mendaki ke Gunung Lawu oleh teman saya. Saya awalnya ragu untuk mengiyakan ajakan teman saya untuk mendaki Gunung Lawu karena katanya gunung ini terkenal angker. Namun akhirnya saya mau karena katanya mau mendaki ramai-ramai berjumlah 8 orang. Ada beberapa jalur pendakian yang ditawarkan oleh gunung ini. Setelah mempersiapkan segala sesuatu, termasuk mental, kami berangkat ke base camp Gunung Lawu. Sesuai ajakan teman saya, kami 8 orang mendaki lewat jalur Candi Ceto. Sedikit was-was karena Candi Ceto katanya merupakan jalur pendakian yang katanya paling angker. Namun, karena kami berangkat ber-8 orang, makanya ketakutan itu sedikit berkurang. Kali ini kami benar-benar mempersiapkan diri. Jika biasanya kami berangkat pada malam hari, kali ini kami berangkat pada siang hari, sehingga sampai di base camp jalur Candi Ceto sekitar jam 3 sore. Setelah beristirahat dan membayar karcis di loket, kami serombongan 8 orang bergegas mulai mendaki perlahan-lahan. Pendakian Gunung Lawu lewat jalur Candi Ceto sendiri diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 8 hingga 10 jam. Sekitar pukul setengah 4 kami mulai mendaki. Di jalur pendakian Candi Ceto terdapat 5 pos yang bisa digunakan untuk beristirahat. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 terasa lama sekali, 1,5 jam, termasuk istirahat beberapa kali. Sekitar jam 5, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Dari pos 1 menuju pos 2 ini, medannya lumayan mudah. Sesampainya di pos 2, hari sudah mulai gelap. Kami pun harus lebih berhati-hati dan menyalakan senter agar bisa melihat jalanan sekitar saat mendaki. Kami masih sangat bersemangat di perjalanan menuju pos 3 ini. Awalnya, dari pos 2 menuju pos 3 ini, ada satu rombongan yang bersama kami. Namun mereka berjalan terlalu cepat hingga kami pun tertinggal jauh. Yang penting kami serombongan selalu bersama, karena kebersamaan adalah prinsip kami waktu mendaki gunung. Di sini mulai terjadi keanehan. Sebelum sampai ke pos 3, kami bertemu dengan seorang kakek tua membawa tongkat. Kami lihat dari belakang, sepertinya dia kesulitan untuk berjalan. Tapi anehnya, bagaimana bisa kakek tua sampai ke sini? Melihat cara jalannya yang susah sepertinya tidak masuk akal. Apalagi saat itu sudah malam. Kakek itu tidak membawa penerangan sama sekali, dan gak ada yang menemaninya sama sekali. Kami pun
sempat ngobrol-ngobrol dengan kakek tua itu. Sepertinya kakek tua itu sangat sehat dan memiliki banyak pengetahuan tentang Gunung Lawu ini. Karena selama kami ngobrol, ia banyak membahas tentang sejarah dan angkernya Gunung Lawu, dari mulai tempat-tempat yang harus diwaspadai dan makhluk-makhluk halus yang banyak menunggu di gunung ini. Setelah ngobrol panjang lebar, kami bingung apakah akan meninggalkan kakek ini sendirian di sini atau menemaninya. Jika ditemani, kami tidak akan sampai ke puncak. Namun, jika meninggalkannya, sepertinya tidak tega. Namun kakek itu meyakinkan kami agar melanjutkan perjalanannya dan berpesan agar kami berhati-hati. Akhirnya kami pamit untuk mendahului kakek tua itu. Saya sendiri merasa masih tidak tega meninggalkan kakek tua itu di tengah gunung kayak gini. Baru beberapa langkah, saya menengok ke belakang melihat kakek tua itu. Ternyata kakek tua itu udah gak ada. Bukan hanya saya, teman-teman saya juga kaget kemana hilangnya kakek tua itu. Padahal di tempat itu tempatnya lumayan luas. Kami mencari-cari sebentar dengan senter kami, namun kakek misterius itu benar-benar sudah menghilang. Rasanya jadi merinding setelah kejadian ini. Ada salah seorang teman saya yang menanggapinya dengan santai dan mengatakan kalau kakek tua itu adalah jelmaan makhluk halus yang baik, yang mengingatkan kita supaya kita berhati-hati. Kami pun segera melanjutkan perjalanan dan tidak mau memikirkan kakek misterius itu terlalu lama. Beberapa menit berselang, kami pun sampai di pos 3. Di pos 3 ini, kami tidak beristirahat lama karena sudah beristirahat lama saat berbincang dengan kakek misterius tadi. Namun di pos 3 ini, kami bertemu dengan 3 orang pendaki yang katanya juga mengalami kejadian serupa bertemu dengan kakek misterius itu. Kami pun berangkat dari pos 3 menuju pos 4 bersama dengan rombongan 3 orang tadi. Namun, lagi-lagi kami terlalu banyak istirahat dan akhirnya mereka berjalan terlebih dahulu. Dari pos 3 menuju pos 4, kami sudah mulai merasa sangat lelah sehingga sebentar-sebentar butuh istirahat. Kira-kira butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk sampai ke pos 4 ini. Sesampainya di pos 4, kami menyempatkan diri makan roti dan membuat kopi panas agar bertenaga untuk mendaki sampai puncak. Setelah tenaga terisi kembali, kami pun melanjutkan perjalanan. Kami pun bersemangat sekali menuju pos 5, yaitu pos terakhir di jalur pendakian ini. Namun sekitar setengah jam kami berjalan. Tiba-tiba kami mendengar suara raungan harimau. Memang benar, katanya di Gunung Lawu ini masih ada harimau. Kami pun berhenti dan tidak membuat suara agar harimau itu tidak mengetahui kami. Kami pun bingung asal suara raungan harimau itu dari sebelah mana.
yang pasti rasanya seperti di tengah hutan dan dikepung oleh harimau. Kami hanya bisa berdoa agar harimau itu tidak mendatangi kami. Raungan harimau itu terdengar sekitar 2 menit. Tiba-tiba dari arah kanan saya melihat ada daun-daun pohon yang bergerak sendiri. Mungkinkah itu harimaunya ada di balik pohon-pohon tersebut? Benar saja, tak lama kemudian terlihat seekor harimau keluar dari semak-semak pohon itu. Entah melihat kami atau tidak, harimau itu berjalan dengan gagahnya, namun menjauh dari kami. Tiba-tiba harimau itu berlari menjauh dari kami dan melompat. Anehnya, lompatan harimau itu terlihat sangat jauh dan tiba-tiba menghilang. Memang jaraknya sudah cukup jauh dari kami, tapi kelihatannya harimau itu seperti menghilang begitu saja dan tidak terlihat. Kami pun jadi berpikir, apakah harimau itu harimau asli atau harimau jadi-jadian? Kalau disuruh memilih antara harimau asli atau jadi-jadian, sepertinya ini pilihan sulit. Namun, kami pun lega dan tenang karena harimau yang kami bilang sebagai harimau jadi-jadian itu sudah pergi. Meskipun kami masih dalam keadaan takut, akhirnya kami bergegas melanjutkan perjalanan kami ke pos 5. Sesampainya di pos 5, kami kembali beristirahat. Kami hanya beristirahat sekitar 15 menit dan segera melanjutkan perjalanan menuju Hargo Dalem sebelum menuju puncak Gunung Lawu ini. Dari pos 5 menuju Hargo Dalem diperlukan kira-kira waktu sekitar 1,5 jam. Di sini medannya lumayan ekstrim, membuat kami tambah capek. Tetapi di sini kami saling menyemangati satu sama lain supaya bisa cepat sampai puncak. Saat melewati pasar setan Gunung Lawu, kami mendengar suara gaduh, seperti suara ibu-ibu yang sedang tawar-menawar harga layaknya di pasar. Ini bukan hanya kata orang, tetapi memang terjadi. Dan kami semua mendengar suara itu. Saya pun lebih memilih cuek, meskipun bulu kuduk saya berdiri dan jantung saya berdetak dengan kencang. Dan kami hampir berhasil melewati pasar setan ini. Namun 20 meter sebelum pasar setan ini terlewati, terlihat asap dari arah kiri kami. Asap itu bukan seperti kabut biasa. Asap itu terlihat aneh, seperti membentuk sesuatu. Kami tak sempat memotretnya karena dalam keadaan takut. Saat itu kami hanya fokus dan berdoa agar selamat sampai tujuan dan bisa kembali lagi. Kami berjalan sambil mengamati kepulan asap itu. Tiba-tiba, di balik asap itu terlihat seperti bayangan kepala tengkorak. Kepala tengkorak yang terlihat samar-samar. Melihat bayangan tengkorak yang samar-samar itu, kami langsung lari. Kami berusaha lari, tapi susah. Karena selain kaki kami sudah terasa sakit dan berat, kami juga membawa beban berat sehingga nggak mungkin kami untuk lari cepat. Namun akhirnya kami sudah jauh dari tempat di mana bayangan tengkorak itu berasal. Beberapa menit kemudian, kami sampai di Hargo Dalem. Kami istirahat lagi. Sebenarnya untuk menuju puncak sudah tidak terlalu jauh.
Mungkin hanya sekitar 30 menit sampai 45 menit lagi. Namun, rasa lelah benar-benar membuat kami harus beristirahat. Kami pun membuat kopi lagi. Bahkan ada teman kami yang membuat mie rebus. Saat menyalakan kompor portable, tiba-tiba salah satu teman saya kaget, kayak orang ngelihat setan. Keringat dinginnya keluar dan wajahnya putih pucat. Saya berkata, "Ada apa sih?" Dia hanya diam, mukanya pucat, karena dia begitu ketakutan. Kami semua juga ikut-ikutan takut. Kemudian kami pergi dari situ. Lalu kami semua lari kecil buat ninggalin tempat itu. Karena terburu-buru, kompor dan nesting serta kopi dan mie yang belum sempat kami buka pun kami tinggal di Hargo dalam. Untungnya gak ada barang berharga kami yang tertinggal. Setelah capek berlari, kami berjalan cepat. Saya mengajak berhenti sebentar, namun teman saya yang tadi melihat sesuatu gak mau dan lebih memilih berjalan terus. Singkat cerita, akhirnya kami pun sampai di area camping ground di puncak Gunung Lawu. Kami pun akhirnya mendirikan 2 tenda dan masing-masing diisi 4 orang. Kebetulan saya setenda dengan teman saya yang tadi kaget ngelihat sesuatu. Di dalam tenda, dia bercerita kalau dia melihat sosok genderuwo. Genderuwo itu menatap tajam ke arahnya. Pantas saja dia sangat takut hingga wajahnya pucat. Tenda kami berdiri sekitar jam 1 malam. Kami yang sudah sangat lelah pun segera bersiap-siap untuk tidur. Kami sengaja mematikan lampu tenda supaya nggak mengganggu saat tidur. Alhasil, beberapa menit kemudian kami langsung tidur pula semua. Tiba-tiba, nggak berapa lama kemudian, teman yang di sampingku berteriak ketakutan. Saya yang tepat tidur di sampingnya pun juga ikut ketakutan. Sontak saya segera menyalakan lampu tenda. Temanku masih saja teriak histeris, tapi dalam keadaan matanya masih merem. Ternyata dia hanya mimpi buruk. Kami yang sudah panik dan takut pun merasa sedikit jengkel. Teman-teman yang tidur di tenda sebelah pun juga ikut melihat ke tenda kami. Namun karena temanku tadi ternyata hanya mimpi buruk, justru semua jadi tertawa sambil sedikit jengkel. Kami melihat jam, ternyata waktu pukul 3 pagi. Masih ada waktu sekitar 2 jam lagi untuk tidur. Singkat cerita, kami semua bersiap tidur lagi. Kali ini lampu tenda sengaja nggak kami matikan, tapi lebih diredupkan. Namun setiap kali memejamkan mata, seperti ada bayangan yang melintas di depan wajahku. Setiap kali seperti ada bayangan yang melintas, saya pun langsung membuka mata. Namun ternyata nggak ada apapun. Hingga beberapa kali hal ini terjadi terus. Akhirnya saya mencoba cuek saat memejamkan mata, dan seperti ada bayangan melintas. Tetapi ketika saya malas untuk membuka mata, seperti ada bayangan, kayak bayangan orang di depan wajahku. Bahkan tiba-tiba saja merasa ada yang meniup ke arah wajahku. Sontak saya kaget dan bangun, namun tidak ada apapun. Sejak itu, saya nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Saya hanya bermain HP sampai subuh.
Setelah sholat subuh, kami serombongan makan roti. Sebenarnya rencananya mau membuat mie dan kopi, tapi kompor mini, nesting, dan kopi tertinggal di Hargo Dalem tadi. Setelah kira-kira agak terang, kami keluar dari tenda dan bersiap menyambut mentari terbit. Akhirnya pengalaman mistis mendaki Gunung Lawu ini terbayar dengan keindahan di pagi hari. Agar tidak pulang terlalu malam, pukul 9 pagi kami segera turun gunung setelah puas berfoto-foto. Selama perjalanan turun, beberapa kali kami mendengar suara teriakan "Woi!" dari belakang kami. Saya pikir itu mungkin pendaki lain. Tapi setelah kami menengok ke belakang, gak ada siapa-siapa. Singkat cerita, kami sampai di pos 2, keadaan sudah maghrib. Lalu kami istirahat di sana. Tidak lama kemudian, ada 2 orang dari arah atas nyamperin kami dan ngobrol dengan teman saya. Di sini saya merasa aneh, karena 2 orang tadi naik gunung cuma bawa senter, sama sekali nggak bawa perlengkapan. Pas turun mereka jalan duluan sekitar 3 meter di depan rombongan kami. Ternyata betul, setiap kali jalan, dia selalu ngarahin langkahnya ke arah jurang. Sampai-sampai teman saya berteriak, "Bang, itu ada jurang, jalan ke situ. Kita jalannya lurus aja." Lalu orang itu ngikutin apa kata teman saya. Untung teman saya tahu jalan. 3 kali mereka berjalan keluar jalur ke arah jurang. 3 kali juga teman saya teriak ngingetin mereka. Ketika hampir sampai ke pos 1, mereka tiba-tiba jalan lumayan cepat sehingga rombongan kami pun tertinggal. Setelah sampai di pos 1, ternyata 2 orang tadi nggak ada. Kami berpikir mungkin mereka langsung lanjut turun. Jadi di pos 1 hanya ada rombongan kami. Di sana kami istirahat sebentar, sekitar 5 menit, lalu lanjut jalan lagi. Sesampainya di base camp, ternyata 2 orang tadi juga nggak ada. Di base camp baru kami berpikiran bahwa 2 orang tadi kayaknya bukan manusia, mungkin makhluk yang mau menyesatkan kami. Baru di sini kami merasa aman dari makhluk-makhluk penunggu Gunung Lawu. Di base camp, kami istirahat sebentar, lalu kami semua pulang ke rumah masing-masing. Itulah kisah mistis yang dialami oleh Andri dan teman-temannya sewaktu mendaki Gunung Lawu yang dikirim ke email kami.